Itu juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang Allah gunakan untuk agama. Kerja agama ini Allah bagi kepada orang-orang yang besar, dan kerja agama ini juga hasilkan perkara-perkara besar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, maka ada 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Masjid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ketika baginda Nabi diutus ada 360 berhala. Tetapi dengan kerja dakwah yang Rasulullah SAW buat, hasilnya apa hadirin yang mulia? Hasilnya mengeluarkan orang-orang besar. Ka'bah menjadi masjid lagi, menjadi pusat ibadah. Berjuta-juta manusia datang ke sana. Orang Islam tersebar ke seluruh dunia. Keluar alim ulama, keluar orang-orang yang diridhai oleh Allah. Semua asbab kerja dakwah. Rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih guna kita semua untuk belajar memperjuangkan agama, untuk belajar menghidupkan agama. Ini adalah satu nikmat yang mahal, satu nikmat yang istimewa, karena tidak semua orang ditolong Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan agama. Orang-orang yang mengamalkan agama tak semua ditolong untuk dakwahkan agama. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala guna kita untuk belajar dakwah. Maka bagaimana kita syukur? Dakwah ini adalah perkara yang besar. Dakwah ini Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang-orang yang besar. Kita tengok di dalam sejarah, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk dakwah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para nabi, para rasul. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Begitu juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang Allah gunakan untuk agama. Kerja agama ini Allah bagi kepada orang-orang yang besar, dan kerja agama ini juga hasilkan perkara-perkara besar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, maka ada 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Masjid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ketika baginda Nabi diutus ada 360 berhala. Tetapi dengan kerja dakwah yang Rasulullah SAW buat, hasilnya apa hadirin yang mulia? Hasilnya mengeluarkan orang-orang besar. Ka'bah menjadi masjid lagi, menjadi pusat ibadah. Berjuta-juta manusia datang ke sana. Orang Islam tersebar ke seluruh dunia. Keluar alim ulama, keluar orang-orang yang diridhai oleh Allah. Semua asbab kerja dakwah. Kerja dakwah, kerja yang besar Allah berikan kepada orang-orang besar dan hasilkan perkara-perkara yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan caranya sholat, begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berdakwah, dan Allah Subhanahu wa taala juga ajarkan cara-cara dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Inilah perintah dakwah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda Nabi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda Nabi, qum fa'anzir. Hai Muhammad, berdirilah dan sampaikan peringatan kepada umat. 40 tahun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau hidup di kota Makkah. Di kota yang dimana kejahilan dibuat di situ. Keburukan dibuat di situ. Tetapi hadirin yang mulia, ketika Allah belum perintah Nabi untuk berdakwah, baginda Nabi 40 tahun beliau tak dakwah. Ketika datang perintah Allah, qum fa'anzir, barulah beliau mulai melangkahkan kaki untuk mengajak manusia kepada Allah.
Inilah cara yang pertama dalam berjuang. Tanamkan di dalam hati, saya dakwah karena perintah Allah. Saya dakwah bukan karena kemauan diri saya sendiri. Saya dakwah mengajak manusia kepada Allah bukan supaya saya dipanggil orang hebat, tak. Saya dakwah karena perintah Allah. Orang yang pergi dakwah karena perintah Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong dia, insya Allah. Dalam perjuangan ini, di dalam dakwah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi, Rabbaka fakabbir. Agungkankah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan agungkan selain Allah. Seorang dai bila di dalam dakwah dia tak agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, dia akan jumpa orang-orang yang tak suka sama dia, sehingga dia takut kepada mereka, akhirnya tak jadi dakwah. Hal yang kedua, dia akan jumpa dengan orang-orang yang suka sama dia. Dia akan jumpa dengan orang-orang yang cinta kepada dia, sehingga mereka bagi uang kepada dia, sehingga dia dimuliakan. Ketika dunia datang, kemudian dalam hati kita tidak ada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dakwah kita akan berubah niatnya, bukan untuk mengajak manusia kepada Allah, tapi untuk dapatkan harta dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka, dan bajumu fatahhir, maka bersihkanlah. Di sini para ulama menafsiri dengan penafsiran yang berbeda-beda. Penafsiran yang terpenting, wa thiyabaka fatahhir. As-thiyab ay as-sifah. Maksud dari baju adalah sifat-sifat di dalam diri kita. Maka sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi seorang dai harus dibersihkan dari hati kita. Sifat sombong, sifat merasa lebih baik dari orang lain, sifat merasa lebih mampu daripada orang lain, ini harus kita buang dari hati kita. Sifat hasad, sifat iri, sifat dendam, sifat-sifat segala keburukan-keburukan yang ada di dalam hati kita. Bagaimana hadirin yang mulia, dalam perjuangan ini harus kita bersihkan, sehingga apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita dakwahkan kepada umat, ini berupa nur, berupa cahaya, cahaya hidayah, sehingga orang dengar, orang langsung mudah kita ajak mengamalkan agama. Kalau dalam dakwah kita punya sifat sombong, dalam dakwah kita punya sifat hasad, dalam dakwah kita punya sifat dengki kepada umat Islam, apa yang terjadi hadirin yang mulia? Kita nanti lama-lama akan tengkar dengan teman-teman kita. Kita akan begaduh dengan teman-teman kita. Kita tak jadi dakwah lagi hadirin yang mulia. Dan dakwah kita tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan bisa membersihkan diri kita dari keburukan-keburukan. Kita tidak akan bisa luruskan niat kita kalau kita tak dibantu oleh Allah, tak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya supaya kita diberi hidayah oleh Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau bersusah payah, orang-orang yang mau bermujahadah fina untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, Allah janji Allah akan bagi hidayah kepada kita. Mulai detik ini, mulai hari ini, malam ini juga kita niat mujahadah untuk berjuangan supaya Allah bagi hidayah kepada kita. Insyaallah tidak mulia. Insyaallah. Insyaallah naktafi bi hadzal kalam. فلذلك لازم علينا أن نخرج في سبيل الله حتى نخرج. الأسبوع الآتي لازم عليكم وعلينا أن نخرج في سبيل الله إن شاء الله. Mengangkat kemauan denganช่วงปิดนะครับ40ลุกขึ้นไปสิเมื่อกี้น้ำมออินชาอัลลอฮ์ insyaallah. وبعد انتهائكم من المدرسة لازم عليكم أن تخرج سنة واحدة إن شاء الله. لا لازم الخروج سنة واحدة. อินชาอัลลอฮ์1 ปีด้วยนะครับไปแค่1 ปีลุกขึ้นเลยให้ชื่อปี1 ปียกมือนะครับแล้วก็40เดือน40เลยอินชาอัลลอฮ์ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استعملنا واستعمل ابانا وامهاتنا وتلاميذنا لخدمه دينك. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.